Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh model kasus sederhana yang sudah dibuatkan di awal. Jadi ini merupakan sebuah sistem kerangka sederhana sesuai dengan soal yang nantinya bakal muncul di bagian kanan. Ini adalah model sederhana yang memang ini masih default ya, masih belum ada pengaturan-pengaturan yang disesuaikan dengan soalnya, teman-teman. Nah, ini ada source, ada kiwi, ada prosesor lagi, ada kiwi lagi, dan kemudian ada rak. Nah, oke, langsung saja kita mulai dari soalnya. Diketahui bahwa di soal adalah sebuah pabrik akan memproduksi 3 produk dengan bentuk dasar raw materialnya adalah box dengan warna yang berbeda. Nah, 3 komponen produk itu ada 3 dengan masing-masing persentasenya adalah 50% untuk tipe 1, 30% untuk tipe 2, dan 20% untuk tipe 3. Nah, kemudian dari informasi tersebut kita bisa memulai pengerjaan dari entitas source. Diketahui bahwa pabrik akan memproduksi dengan bentuk box. Nah, kita bisa melihat bahwa di flow item class sebenarnya sudah secara default terbentuk produk dengan box, tetapi dengan cara lain kita bisa memilih atau menggunakan trigger juga ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan berfokus pada pengerjaan dari masing-masing tipe produk dengan persentasenya yang berupa X, Y, Z, dengan cara kita bisa menambahkan trigger. Di trigger kita bisa menambahkan tombol plus berwarna hijau dengan memilih submenu trigger adalah on creation. Kenapa kita pilih on creation? Karena memang dalam source itu adalah entitas yang menghasilkan raw material utama atau pertama ke kiwi. Jadi kita pilih on creation. Nah, kemudian kita bisa memilih submenu trigger lagi, yaitu adalah set item type by percentage. Nah, disebutkan di soal bahwa terdapat 3 produk. Nah, makanya kita bisa menambahkan tipe produk lagi 2 kali dengan mengklik tombol plus berwarna hijau. Nah, kemudian kita bisa berganti persentasenya sesuai dengan yang diinginkan soal, yaitu adalah 50 di tipe 1, 30 di tipe 2, dan kemudian 20 di tipe 3. Nah, kemudian juga diinginkan untuk membuat produk dengan warna yang berbeda. Jadi kita bisa menambahkan trigger lagi dengan klik tombol plus berwarna hijau di sini. Kita bisa memilih visual, kita bisa set color by case. Pilih yang ini. Karena sudah ditetapkan di awal bahwa produk itu adalah membuat 3 dengan masing-masing tipenya. Jadi pilihnya adalah set color by case. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi karena 3 produk, klik 2 kali pada tombol plus berwarna hijau. Nah, kemudian kita bisa memilih tipe warnanya dengan klik tanda panah ke bawah seperti ini. Akan muncul pilihan warnanya. Nah, kita pilih saja yang pertama itu tipenya adalah berwarna merah. Kemudian tipe kedua berwarna hijau. Tipe yang ketiga berwarna biru, seperti itu. Nah, sudah. Kemudian di dalam soal juga disebutkan bahwa setiap komponen yang berasal dari source mengikuti distribusi eksponensial 1/25. Kemudian kita bisa menggantinya di source, kemudian di interval time-nya kita pilih atau kita bisa mengganti eksponensial dengan lokasinya adalah 1, skalanya 20, dan stringnya adalah 5. Seperti itu. Nah, kemudian nantinya akan diberi label bernama item produce untuk dihitung jumlahnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menambahkan label ya teman-teman dalam source-nya sendiri. Kita bisa klik
tab labelnya, kemudian kita bisa menambahkan tombol plus berwarna hijau, kita klik add number labelnya karena memang nantinya bertujuan untuk dihitung nih. Nah, kemudian kita bisa mengganti ini menjadi item produce. Jangan lupa untuk men-checklist automatically reset label seperti ini, dan wajib juga untuk menghubungkan dengan trigger ya teman-teman, dengan kita pilih on exit karena memang nantinya bakal dihitung labelnya ketika sudah keluar dari source-nya. Kemudian kita bisa menambahkan trigger pada data, dan kemudian kita pilih increment value. Nah, di increment value kita bisa mengganti kata label menjadi kata yang sudah kita buat tadi, yaitu item produce. Jangan lupa untuk masukkan katanya adalah di antara dua tanda petik. Kemudian kita juga harus mengganti kata item dengan current. Kenapa current? Karena kita ingin menghitung jumlah flow item dalam source pada waktu itu atau pada sekarang gitu ya. Nah, kemudian di buy kita bisa pilih satu saja karena memang dalam metode kalkulasi incrementnya adalah berupa 1, 1, 1. Artinya nanti kalau misalkan flow itemnya keluar dari source 1, kemudian bakal dihitung jumlahnya adalah 2. Nambah 1 lagi nantinya bakal dihitung ke 3, dan seperti itu sampai seterusnya. Kemudian di soal juga disebutkan bahwa komponen akan masuk ke Hiwi khusus per jenis komponen dengan kapasitas 100 buah. Dan saat memasuki Hiwi masing-masing, komponen akan diberi label sesuai dengan warna yang dihasilkan. Dan karena itu kita harus mengecek dulu di bagian flow karena memang akan disesuaikan dengan tipe produk masing-masing. Di bagian output, terutama send to port, kita bisa mengganti first available dengan port by case. Nah, kita bisa menambahkan portnya sejumlah 3 port. Ada port 1, port 2, dan port 3. Nantinya port 1 bakal digunakan untuk membuat produk dengan warna merah, port 2 digunakan buat yang warna hijau, dan yang port 3 digunakan buat yang produk warna biru. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya ngecek port tersebut sudah benar sesuai dengan warnanya? Nah, gampang banget, kita bisa klik tab general. Kemudian karena nanti flow itemnya bakal keluar dari source menuju ke Hiwi, kita bisa cek di bagian port sini, kita klik output ports. Nah, sudah muncul port 1 untuk merah, 2 untuk hijau, dan 3 untuk biru. Dan kemudian sudah selesai. Segampang itu ya teman-teman. Kemudian disebutkan bahwa di Hiwi masing-masing jumlah maksimalnya adalah 100. Kita bisa menggantinya 100, dan kemudian akan disesuaikan juga dengan label saat masuk ke dalam Hiwi. Nah, makanya kita bisa menambahkan label juga dalam Hiwi. Nah, kita bisa menambahkan sesuai dengan tipe produknya. Kita bisa menambahkan number label. Dalam hal ini adalah produk berwarna merah. Jangan lupa untuk checklist, dan kita menghubungkan wajib dengan on entry karena dari flow itemnya masuk ke dalam Hiwi. Kemudian kita bisa menambahkan data di increment value-nya. Kita bisa mengganti warnanya juga sesuai dengan tipe, yaitu merah. Kemudian itemnya diganti current. Bisa oke. Kemudian lanjut ke Hiwi hijau. Maksimumnya adalah 100, di mana labelnya kita bisa menambahkan berupa number label hijau. Jangan lupa checklist
reset label, kemudian kita menghubungkan dengan triggernya on entry, kemudian data dan increment value-nya. Kita bisa mengganti juga sesuai dengan tipe produk, hijau, kemudian itemnya diganti dengan current. Oke. Kemudian hiwi biru, sama seperti pengerjaan hiwi yang lainnya, kita ganti 100, kemudian labelnya kita tambahkan number label, ganti warna biru, checklist, triggernya kita hubungkan dengan on entry, kemudian increment value-nya. Kita berganti labelnya ke biru dan itemnya current seperti ini, kemudian kita bisa oke. Kemudian di soal dijelaskan bahwa dari masing-masing hiwi merah, hijau, dan juga biru akan masuk ke dalam prosesor yang sama. Di prosesor yang sama nanti akan mengikuti distribusi Poisson dengan min-nya adalah 20 dan steam-nya adalah 5. Nah, kemudian kita bisa mengganti data tersebut dengan cara di process time. Kita bisa mengganti sesuai dengan distribusinya. Kita klik saja tombol panah ke bawah. Kita pilih yang statistical distribution. Kita pilih kemudian adalah Poisson. Nah, dari Poisson kita bisa mengganti min-nya menjadi 20 dan min-nya adalah 5 seperti itu. Nah, diketahui bahwa dari prosesor utama ini nantinya bakal dialirkan lagi ke masing-masing prosesor yang sesuai dengan tipe produknya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah merah, ada hijau, dan juga biru. Nah, untuk mengatur semuanya sama seperti tadi, jadi di flow-nya diatur berdasarkan port by case. Di port by case nanti kita bisa menambahkan portnya menjadi 3 port. Port 1 untuk merah, kemudian port 2 untuk hijau, dan port 3 untuk biru seperti itu. Dan kemudian kita bisa ngecek di general, kemudian output port. Nah, sudah 1 untuk merah 1, 2 untuk hijau 1, dan 3 untuk biru 1. Sudah sesuai dengan nama dari model yang kita buat. Oke, kita bisa oke. Kemudian dari masing-masing prosesor yang sesuai dengan tipe produknya nanti bakal diproses dengan mengikuti waktu 10, 12, dan 15 untuk membuat perubahan bentuk dan warna. Pada merah 1, proses time-nya masih 10 detik, kemudian kita bisa menambahkan perubahan warna dan bentuk dalam trigger. Kita bisa pilih trigger lagi teman-teman, kemudian kita pilih on process finish karena ketika prosesnya sudah keluar nanti bakal berbeda bentuk dan warnanya. Kita bisa klik tombol berwarna hijau, kemudian di visual kita bisa pilih change 3D shape. Nah, dari sini kita bisa pilih nih, karena tadi adalah bentuknya box dari awal, kita bisa ganti dengan silinder karena memang tidak ada ketentuan untuk mengharuskan produknya berbentuk apa dan warnanya apa. Kemudian kita bisa menambahkan perubahan warna. Katakanlah kita ingin merubah menjadi aqua, kemudian kita bisa oke. Oke, sudah terbentuk. Kemudian di prosesor yang hijau, sama seperti yang awal tadi, kita harus membuat proses time-nya adalah 12 detik. Kemudian kita bisa menambahkan triggernya, yaitu on process finish. Menambahkan lagi di visual, change 3D shape, kita bisa menambahkan
bentuk yang berbeda. Katakanlah kita ingin membuat spare, kemudian warnanya juga berubah, set object color dengan warna katakanlah hitam. Kita bisa oke. Kemudian di prosesor yang terakhir, proses time-nya adalah 15, dan kemudian triggernya kita bisa menambahkan juga on process finish, kemudian visual, 3D shape-nya kita bisa ganti dengan yang lain, katakanlah kuat, kemudian warnanya juga kita bisa ganti dengan brown gitu. Oke. Nah, oke, kemudian dari proses produksi nanti bakal berjalan dari prosesor masing-masing ke kiwi masing-masing produk, dan kemudian bakal berakhir di rak penyimpanan terakhir. Di soal juga disebutkan bahwa pabrik tersebut beroperasi dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore, di mana terdapat waktu istirahat selama 1 jam dari pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Nah, kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa dalam waktu 1 jam tersebut semua entitas mengalami kegiatan istirahat. Nah, kemudian kita bisa mengatur itu semua dengan kita bisa klik salah satu entitas saja, misalkan prosesor, kemudian kita bisa atur breakdown-nya, kita bisa pilih di bagian kolom bawah adalah add, kemudian add new timetable. Nah, kemudian kita bisa atur bahwa yang mengalami istirahat semuanya adalah semua entitas. Jadi membernya adalah kita bisa menambahkan kiwi, rak, prosesor, dan juga source. Kita bisa select. Oke, kemudian untuk mengatur jamnya kita bisa ke table. Kita pilih modenya adalah daily repeat. Kemudian dari jam 12 sampai jam 1 kita bisa klik di samping angka 12, klik saja kemudian ditahan dan digeser ke kanan. Kebanyakan. Nah, kemudian kita bisa mengatur waktunya lebih detail dengan kita bisa pilih dari start dari jam 12, kemudian N-nya adalah jam 13, jam 1. Oke, kita bisa oke. Nah, sesimpel itu, kemudian kita bisa oke juga. Kemudian kita akan mencoba untuk merun atau mensimulasikan dari model yang udah kita buat untuk melihat bagaimana pengaruhnya dari trigger, label, dan juga breakdown dalam model kita. Nah, pertama-tama kita bisa ngatur dulu runtime-nya. Tadi dibilang kalau misalkan beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, seperti ini, 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kemudian kita bisa run. Nah, kita bisa melihat bahwa proses simulasi sudah terbentuk, di mana dari source terbentuk box 3 produk dengan masing-masing berwarna merah, ada berwarna hijau, dan berwarna biru. Kita bisa agak cepatkan. Nah, seperti ini kemudian terbentuk sebuah produk yang berbeda warna, berbeda bentuk juga. Di sini kemudian bisa dilihat di rak penyimpanan akhir berbentuk aqua, ada hitam dan juga ada brown. Nah, nanti kita bisa melihat efek juga dari breakdown dari jam 12 sampai jam 1 seperti apa. Tunggu dulu. Tadi adalah dibilang kalau misalkan dari semua entitas mengalami istirahat dari jam 12 sampai jam 1, dan ini sudah terlihat
bahwa semua entitas mengalami istirahat dari jam 12 sampai jam 1 ya teman-teman. Dan itu adalah efek atau pengaruh dari breakdown. Kemudian kita bisa cepatkan sampai jam 4. Seperti ini hasilnya. Dan kalau kita ingin melihat dari pengaruhnya label secara detail, kita bisa mengeceknya di source yang tadi kita beri label, di mana informasi di sini disebutkan bahwa item produce yang sudah terbentuk adalah sebanyak 1144 selama 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian label di kiwi merah terbentuk sebanyak 205 produk. Di kiwi hijau entry-nya adalah 569 dan kemudian di kiwi biru sebanyak 370 produk berwarna biru. Nah, itu merupakan penerapan dari modul pembelajaran trigger, label, dan breakdown. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih sudah melihat teman-teman dan kemudian selamat belajar.